Halo apa kabar teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizky. Dan untuk video kali ini Rizky pengen unboxing rangka InShaft. Nah, untuk rangka InShaft yang kali ini Rizky bakalan bongkar dan cek yaitu dari motor Beat LED ya nih. Untuk tahunnya tahun segini. Setelah Rizky cek-cek teman-teman, ternyata ya karat pasti ada ya teman-teman, namanya juga rangka InShaft nih. Untuk karatnya ada di bagian sini, ada nih, nah kelihatan. Nah ini lumayan juga ya di belah sini ya, di bagian stepnya. Rangka InShaft ini sangat berbakat memang kalau soal karat. Ini termasuknya memang motor baru loh, baru berapa tahun ya, ada 2 atau 3 tahun. Nah banyak nah. Terus selanjutnya selain di situ karatnya di bagian sini terutama nih teman-teman nih. Nah untuk karat yang sebelah sini ini lumayan banyak juga teman-teman. Oh kelihatan kan? Nih di bagian sini, di bagian las-lasan itu udah pasti ada karatan di belah sininya. Rizky udah banyak banget melihat rangka-rangka InShaft yang lainnya juga, kebanyakan sih karatnya di bagian sini nih. Dan ini tuh kalau kata Rizky sih jujur aja bahaya teman-teman, karena ini titik tumpuan buat keseluruhan motornya gitu teman-teman. Salahnya sih untuk InShaft ini, dia itu rangkanya itu dielasnya titiknya itu di sini, malah dielas seharusnya kayak motor-motor yang dulu. Kalau motor dulu itu dia besi bulat, terus nggak ada patahannya kayak gini, dia itu langsung siut ke bagian belakang teman-teman. Jadi salahnya itu kayak gitu teman-teman. Yamaha juga sebenarnya yang di gear itu, Yamaha gear sama aja kayak gini bentukannya, cuman dia kan bentukannya kan pipa. Kalau ini kan apa sih, lempengan besi gitu ya yang disatuin. Kalau untuk gear itu kenapa dia lebih aman? Yang pertama dia karena lebih tebal, dan yang kedua dia lapisan catnya kalau menurut Rizky sih dia lebih tebal juga teman-teman, sedikit. Untuk beda ketebalannya itu sedikit, tapi menurut Rizky sih di Yamaha gear itu dia ngaruh teman-teman. Nah jadi bisa kalian lihat ya karatnya. Ini untuk bagian sebelah kanan. Nah ini untuk bagian kirinya teman-teman. Nah untuk bagian sininya ini ada juga nah karat-karat tipis. Ini sih kayaknya penyebab karat tipis kayak gini karena catnya itu kayak ngelupas gitu teman-teman. Rizky juga yakin sih ini kalau catnya itu tipis. Nah untuk bagian sebelah sini, nah ini juga sama loh, banyak loh karatnya. Dan untuk bagian bawahnya karatnya begini nih. Nah untuk bagian bawahnya sih ini platnya tebal, cuman yang disayangkan itu yang tipis itu yang di bagian sininya nih teman-teman nih, yang di bagian sebelah sininya nih. Untuk bagian depan sih kuat, ini sih tebal. Ini yang masalah itu yang belah sininya nih, yang jadi titik tumpuan mesinnya itu ini tipis. Nah ini kelihatannya tebal memang sih teman-teman ya, cuman itu tebal itu karena 2 lapis. Kalau satu lapisnya cuma segini doang nih. Ini untuk satu lapisnya kayak gini nih. Nah ini satu lapis, ini 2 lapis. Nah kelihatan kan tebalnya. Nah teman-teman, jadi kayak gitu untuk karatnya. Jadi untuk yang beredar di media sosial karat-karat itu memang bener teman-teman, rangka InShaft itu memang karatan. Ini lumayan loh yang ini. Terus ini, nah kelihatan kan. Kalau untuk bagian depannya yang ini, yang ke stangnya, ntar kita coba lihat ya teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, jadi sekarang udah dibuka bodinya. Dan untuk kali ini Rizky ditemani dengan Mamang Artian, santri dari Dalur Gelejel. Nah jadi untuk karatnya ini setelah dibuka, yang pertama itu ada di sini. Kalau ini sih ini masih wajar teman-teman, masih karatan tipis dong ini man. Jadi emang rata-rata InShaft itu ada karatannya itu di bagian las-lasan sih sebenarnya. Kalau untuk bagian ininya mah ya kagak nih.
Untuk yang dinamakan silikat kita menemukan guys. Nih ini silikat nih ya. Ini silikat dari atas sini ada sampai ke bawah. Ada sih dikit-dikit. Nah, untuk silikat yang di sini sama aja ada noh. Makan. Nah, ini namanya silit cut. Silit cut ini namanya guys, kalau nggak tahu mah. Kalau YouTuber lain mah nggak bakalan sedetail ini nunjukin caranya di mana aja. Cuman untuk channel Rizky ini, Rizky tunjukkan ke kalian semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Kayak channelnya itu tuh yang depannya R. Oke. Oke, kali ini jadi rencananya itu ini bakalan dibersihin. Habis dibersihin terus dipilok ulang. Nah, untuk dipiloknya itu Rizky saranin sih teman-teman, kalau kalian pengen ngikutin, kalian pilok di bagian sini aja nih, di bagian las-lasannya ya. Di sini atau di sininya nih, boleh di sini boleh. Di bagian sini, intinya di bagian las-lasan aja lah. Nggak harus sampai ke seluruhnya gitu, apalagi sampai habis duit 1 juta lebih buat ngeripen dan habisin uang guys. Percuma di bagian dalamnya makaratan, di bagian sininya mah. Jadi lebih baik daripada kalian di repaint ulang semua total ngabisin uang, mending kalian beli pilok samurai aja, terus kalian pilok di bagian las-lasannya, semisal di sini nih, gitu-gitu aja. Itu mah buat pencegahan doang, toh pada saatnya juga bakalan patah juga. Semua akan patah pada waktunya. Ingat, Kalau tidak ini paling akhir zaman patah. Ketimbun belum tua. manusia juga pasti bakalan modar guys, ingat. Oke, intinya sih kalau kalian punya motor udah rangkanya asap, nggak usah khawatir itulah. Kalian buka, kalian pilok aja bagian-bagian yang las-lasannya, seperti kali ini Rizky lakukan dengan Mamang Artian ya. Oke, kita bersihin dulu, dan setelah bersih Rizky bakal pilok. Tetap tonton sampai akhir ya guys. Jadi guys, untuk asap itu sebenarnya dia ada lubang drainasenya. Jadi lubangnya itu untuk mengeluarkan air ada di sini nih. Jadi kalau misalkan kalian mandiin motornya atau kehujanan masuk dari bagian belakang jok, ntar dia ngalir ke sini. Cuman untuk titiknya itu adanya memang sebenarnya ada di tengah sih. Cuman ini salahnya adanya di pinggir. Coba kalau misalkan adanya di bagian sininya mana nih, dibolonginnya di sini gitu. Ini kan ada di pinggir, wajar sih emang, kan dia sistemnya kan di rapetin dua lapisan yang dirapetin, alhasil ngebolonginnya itu kepaksa harus di situ, harus di sini. Kalau mau kalian punya kalian ya di sini nih, kalian cari titik paling terendahnya itu kan kayak gini ya, ces melengkung. Berarti titik terendahnya di sini nih. Nih di sini nih kemungkinan nih. Di sini kalian bolongin aja ke bor. Di sini satu, cet aja udah kecil. Kayak yang tadi itu yang bawaannya. Jadi ini sama Rizky udah dihamplasin, dan ternyata guys, ngehamplas kayak gini itu susah, seriusan ngilangin karat gini susah. Kirain Rizky mah gampang. Kehamplas digesek-gesek juga susah. Ini yang bagus mah kayak gini nih, kalau kalian pengen ngehamplas, dapetin sekalian ininya nih, karat sama catnya yang udah tipis. Ntar kan kalian pilok, nah baru mantep kalau udah dipilok mah. Kalau apalagi kalau misalkan dipiloknya sampai 3 kali pilok gitu, 3 lapis, mantap pokoknya. Oke, kita proses pemilokan guys. Miloknya keren sekali guys, sampai ngebleber-bleber. Itu kan juga. Ini peluk ting mau kemana lo? Kita mual. Itu penting ke bagian handap nanyan. Itu sekalian ini sudah ini.
Mas. Ini bener. Oh eta. Anjay. Selamat. Mantap. Full. Tah eta tah. Abah pangitiro. Wah, eta mau ulah. Eta mau ulah. Kena bodi. Eta mah besi eta ngaran anti patah. Oh no. Goblok. Geus eta mau naon? Itu ya karatan tuh. Kita mau moal artian ngalen. Lihat guys, ini malah disemprot. Ini nggak usah nih guys, pokoknya dari sini, dari kepala sampai ke besi yang ini nih ya. Ini jangan dicat. Yang dicat itu bagian rangkanya aja, yang ini nih, yang ini itu sama bagian ke bawah. Ya, terus. Ya di tengah guys. Mana? Di tengah. Woi, dia mau sampai kena sampai kena spakbor. Mas antep kena garing lan. Hoi, handap na encan. Kayak gedeng-gedeng. Oke, sudah semua bagian bawahnya. Mas kabeh? Naon hut? Dan jangan lupa juga guys, ininya nih bagian sini ya, nih di bagian cover sini kan ada besi malang ini, kanan kirinya ujung-ujungnya kalian semprot juga tepiannya. Oke, udah disemprot begini, tinggal kita diemin aja biar kering. Setelah kering kita semprot ulang. Sedikit saran aja teman-teman buat kalian yang rangkanya esap, kalian lubangin bagian bawah decknya ini teman-teman. Nih kalian lubangin di sini dan di sini. Nih, jadi ini untuk bawaannya tuh sebenarnya ada lubang kayak gini nih. Oh, 1 2 3 4 5. Ada lubang 5, cuman dia itu adanya di standar sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk sebelah kanannya itu dia nggak ada noh. Jadi saran dari Rizky itu kalian lubangin ya teman-teman, bagian sininya juga. Di sini juga kalian double lubang lagi. Nih, ini kan ada bawaannya satu, kasih lubang lagi di sini. Karena Rizky lihat dari channel YouTube di Tech Engineering atau apa kali. Jadi dia tuh udah ngebuktiin. Jadi ini tuh diginiin sama dia, terus disiram pakai air. Alhasil airnya itu nggak langsung turun ke bawah teman-teman. Masih ada sisa banyak gitu yang ngegentong di bagian sininya. Nah, makanya dari itu kita kasih lubang. Selain air susah mengalir keluar, ternyata teman-teman setelah Rizky perhatikan di sekitaran lubang banyak terdapat kotoran teman-teman. Mulai dari pasir, kerikil kecil, bahkan mungkin potongan kayu atau daun. Maka dari itu Rizky nyaranin banget buat kalian memperbesar dan menambah lubang yang sudah ada. Nah, jadi ini teman-teman hasilnya seperti ini. Kalian kasih lubang-lubangnya. Nah, semua dikasih lubang. Di tengahnya juga dikasih. Oke, setelah kita kasih lubang, tinggal kita tutup teman-teman. Untuk alat melubanginya itu ada 3 ya teman-teman. Pertama ini kalian lubangin dulu pakai ini. Setelah lubang kecil kalian pakai gunting. Setelah pakai gunting kecil kalian gedein lagi teman-teman pakai gunting. Kalian gedein sampai segede gini. Kalau udah segede gini, buat ngerapihin itunya itu sisa-sisanya itu kalian pakai peso teman-teman. Nih di sininya nih, biasanya suka nonjol kan, sisa-sisanya kalian pakai peso bersihin. Oke, tinggal kita pasang.
Dan ya teman-teman, itu dia video kali ini. Tambahan aja teman-teman, buat kalian yang berencana ingin membeli motor berangka ESAP, ada kabar baik nih teman-teman buat kalian. Jadi setelah viralnya rangka ESAP Kropos, Honda beberapa bulan yang lalu telah memberikan garansi rangka selama 5 tahun teman-teman. Selain menambahkan garansi rangka selama 5 tahun, Honda juga memberikan improve teman-teman di rangkanya. Jadi rangkanya itu sekarang di bagian dalamnya sudah dicat. Kalau untuk rangka yang sebelumnya kan Honda belum dicat ya teman-teman rangka ESAP-nya. Nah, untuk yang sekarang ini Honda telah mengecat bagian dalam rangkanya. Dan selain di dalamnya dicat, Honda juga memberikan penebalan atau ditebelin teman-teman catnya di bagian luar. Jadi untuk bagian dalam dan bagian luar sekarang udah diimprove teman-teman catnya. Kalau untuk ketebalan rangka dan bentuk rangkanya sendiri sih nggak ada perubahan teman-teman. Yang jelas perubahannya itu ada di bagian catnya aja teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton videonya di channel Otomotif TV. Linknya di deskripsi di bawah. Intinya sih teman-teman, walau improvementnya itu cuman ada di catnya saja, tapi kalau menurut Rizky pribadi sih itu ngaruh teman-teman ya. Dan yang jelas sih kalau untuk rangka ESAP itu dia kelebihannya ringan, terus dia juga agile buat digunakan. Dan untuk kekurangannya sendiri kalian juga pasti tahu lah. Dan sedikit tambahan aja teman-teman, jadi teman Rizky itu si Artian naruh motornya itu di pabrik dia. Dan untuk jarak pabriknya itu ke pantai sekitaran puluhan menit aja. Lebih tepatnya deket lah. Nah, bisa disimpulkan teman-teman, jadi kemungkinan besar penyebab motor teman Rizky itu karatan karena jarak motornya itu deket ke pantai. Kenapa Rizky berpikiran seperti itu? Karena banyak juga teman-teman saudara Rizky yang beli motor berangka ESAP tapi nggak karatan teman-teman. Karena jaraknya itu jauh ke pantai. Ya kalau punya saudara Rizky sih jaraknya itu sekitaran 2 jam lah, 2 jam lebih ke pantai. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga menambah wawasan ke kalian. Kurang dan lebihnya Rizky mohon maaf. Seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya. Dan subscribe juga buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.